Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Eh, ini ya, akan sedikit bahas tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Meskipun tadi dibacanya yang Markus ya, tapi jujur saya banyaknya akan ngomongnya itu soal dari Matius. Karena menarik sebenarnya. Dan ini gambarannya nih tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi lihat tuh Bapak Ibu ya, ada Yesus, ada anak kecil gitu ya, yang ngasih 5 roti dan 2 ikan. Terus itu orang udah pada ngumpul semua di belakang itu ya. Lalu yang menariknya adalah itu ya, boleh saya bilang ya. Ini tuh soal yang lain kan ada di Injil Sinoptik mungkin diceritakan, tapi di Injil Sinoptiknya mungkin tidak diceritakan atau mungkin tidak diceritakan banyak. Oh ya, suara saya eh, putus-putus gak ya? Putus-putus ya? Oke. Tes tes. Suara saya putus-putus. Tes. Udah aman kok, udah aman. Go ahead, go ahead. Daman. Oke. Oke. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ini adalah satu-satunya mujizat Yesus yang diceritakan di 4 Injil, baik di dalam ketiga Injil Sinoptik maupun dalam Injil Yohanes. Biasanya kadang ada di Injil Sinoptik atau ada di Injil Matiusnya atau Markusnya atau mananya, tapi ternyata yang di yang lainnya tidak ada. Di Injil Yohanesnya mungkin juga tidak ada, atau di Injil Yohanes ada, yang lainnya nggak ada. Dan ini menariknya bahwa dalam keempat Injil ini ada. Cuma mungkin dengan sedikit detail yang berbeda gitu ya. Di Injil Matius ini peristiwa ini terhubung dengan insiden pembunuhan Yohanes Pembaptis dan menyingkirnya Yesus dari Galilea. Dan ketika kita lihat bahwa latar belakang tempatnya ini ada di tempat yang sunyi, sebenarnya ini masih terhitung dekat dengan desa-desa sekitar. Sehingga sebenarnya gitu ya, memungkinkan untuk membeli makan di desa-desa. Makanya dibilang di Matius 14 ayat 15 gitu. Dibilang dan di Markus tadi gitu ya, dibilang ya udah suruhlah mereka pergi untuk membeli makanan di desa. Karena memang sebenarnya masih dekat sebenarnya. Ada 3 hal yang akan dibahas pada malam hari ini. Pertama, mengapa Yesus menyingkir? Terus kedua, kamu harus memberi mereka makan. Dan ketiga adalah aspek ekaristi dan gerejawi dari mujizat ini. Nah, pertama saya akan membahas mengenai mengapa Yesus menyingkir. Sebenarnya kalau boleh diomong, beberapa kali mungkin ya kami ngomong juga nih soal ini. Meskipun bukan dalam satu pokok bahasan yang seperti ini. Kalau ini kan jelas khusus untuk membahas kenapa Yesus menyingkir gitu. Tapi kalau yang biasa yang lain-lain biasanya memang cuman setelah melakukan mujizat Yesusnya cabut, Yesusnya menyingkir gitu kan istilahnya. Kemana misalkan. Nah, terus kami mungkin menjelaskan sedikit. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan lebih banyak gitu ya mengenai hal menyingkir gitu. Dibilang bahwa setelah Yesus mendengar berita itu, yaitu tentang Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Pertanyaannya seperti ini, simpel aja sebenarnya. Apakah Yesus takut? Tentu jawabannya tidak ya. Karena pertama kan dipikir-pikir, Yesus kan sudah melakukan hal ini beberapa kali. Dan kalau Yesus takut, kenapa Yesus rela untuk disalib? Ya kan? Rela menyerahkan dirinya untuk disalib. Dan Yesus kan sebagai Tuhan tahu semuanya yang akan terjadi, tahu pikiran orang-orang gitu. Apalagi untuk sekadar menghindar apa gitu, Yesus sudah punya rencana untuk menyerahkan diri. Ya Yesus tidak perlu takut gitu istilahnya kan, tidak perlu kabur. Kenapa? Pertama ini untuk menghindarkan musuh-musuhnya dari menambah dosa. Pertama ini tentang membunuh Yohanes gitu ya. Habis itu langsung membunuh Yesus. Itu kan udah membunuh Yohanes sudah sangat dosa gitu ya. Lalu sampai nanti membunuh Yesus nanti kan nambah lagi gitu ya. Kalau kata Santo Hieronymus. Lalu yang kedua itu ada kemungkinan juga Yesus menunda kematiannya sampai waktu Paskah agar selaras dengan simbol anak domba Paskah. Kita kan paham bahwa Yesus itu anak domba Allah gitu, anak domba Allah. Dan di perjanjian lama kita lihat bahwa anak domba ini yang memang dikorbankan gitu. Nah, mungkin memang sengaja karena Yesus menyadari bahwa akhirnya dia pun akan dikorbankan juga sebagai anak domba Paskah gitu istilahnya. Ya sudah ditunda itu kematiannya. Mungkin seperti itu. Ya kita ketika kita berbicara itu. Ya. Lalu ketiga nih yang menarik juga dari Santo Hieronymus dan Theophilak. Ini adalah memberi contoh bahwa menghindari bahaya bukanlah sikap pengecut, merupakan juga suatu sikap kebijaksanaan paling tidak dalam kasus-kasus tertentu. Jadi
memang disadari bahwa tidak semua orang mampu bertahan dalam penderitaan terus-menerus. Dan apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, kata Yesus. Kalau dipikir-pikir memang dengan alasan yang sebelumnya gitu ya, bisa jadi memang itu suatu kebijaksanaan ilahi. Karena sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman, Yesus tidak takut. Karena ngapain eh, ngapain takut kalau misalkan memang ujung-ujungnya pun gak Yesus akhirnya kan juga menyerahkan dirinya juga. Yesus kan bisa aja menyerahkan dirinya kapan saja. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa manusia gitu. Tapi kan karena memang belum waktunya ya dia tidak melakukan hal itu. Sama juga dengan misalkan berapa kalau yang jelas selainnya dalam Alkitab gitu ya, kalau dalam Perjanjian Baru konteksnya Paulus. Paulus pernah loh di eh, pas orang-orang pada ngejar-ngejar dia kabur juga pernah. Tapi pas terakhir dia nggak kabur, malah mau ketemu sama kaisar gitu. Jadi memang ada saatnya mungkin adalah lebih bijak bagi kita untuk menghindari bahaya karena bukan bukan kita juga karena kita dilindungi Tuhan kita mencobai bahaya gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Tapi juga mungkin ada saatnya ketika memang dibutuhkan, kita mau nggak mau harus menghadapi situasi yang berbahaya. Atau mungkin bukan menghadapi lagi, kita harus melakukan sesuatu yang berbahaya. Kapankah kita harus seperti itu? Ya itu kebergantungan lagi ke dalam kebijaksanaan yang diberikan pada kita. Saya cuma berharap ketika kita menghadapi hal-hal, kita bisa disiapkan. Semoga ya. Dan apa yang terjadi setelah Yesus menyingkir? Tadi kan kita lihat bahwa Yesus mendengar berita itu, menyingkir dia dari situ, mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang suci. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi kerumunan orang itu tetap mengikuti Yesus. Meskipun Yesus pergi, ya, Yesus cabut langsung ke tempat yang sepi dan terdapat berita Yohanes Pembaptis dibunuh gitu ya. Tetap ikut Yesus. Menunjukkan bahwa betapa kuatnya daya tarik kasih dan kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Sehingga cinta dan kerinduan yang tulus akan hal tersebut mengalahkan rasa takut akan bahaya. Sama aja mungkin ketika kita mencintai seseorang, ketika kita sedang menyukai sesuatu, mungkin kan kita bela-belain kalau kata orang zaman sekarang. Kita bela-belain meskipun itu ya saya tidak akan ya misalkan dia pulangnya naik kereta malam-malam gitu. Bela-belain ditungguin di stasiun dijemput misal. Atau misalkan apa? Kita demi mendapatkan apa yang kita inginkan buku misalkan ya. Terus kita bela-belain untuk nabung. Kita nggak jajan bela-belain kan nggak spend money seperti biasanya gitu untuk mendapatkan buku tersebut misal. Sama, apalagi cinta dan kerinduan yang tulus melihat Yesus dengan daya tarik kasih dan kebenaran yang luar biasa itu mengalahkan semua rasa takut meskipun mungkin eh, berita orang mungkin kan Yesus itu kita tanpa melihat masalah Tuhan dan semacamnya ya mungkin yang lihat Yesus itu sama seperti Yohanes Pembaptis gitu misal. Serupa lah misalnya istilahnya. Wah mirip lah. Kan Yohanes Pembaptis dulu, baru habis itu kan Yesus memulai misinya gitu kan. Yohanes Pembaptis dibunuh oleh raja. Ada kemungkinan kan Yesus juga akan dibunuh juga sama raja. Lebih mengenaskan gitu malah mungkin. Tapi orang tetap tertarik, tetap berindu, tetap lapar, tetap haus akan hal kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan itu buat saya ada suatu hal yang begitu luar biasa. Dan sampai sekarang pun terlepas dari jatuh bangunnya kita dalam dosa, kita terkagum-kagum, kita masih tertarik, kita tersentuh dengan apa yang disampaikan Yesus melalui orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, bentar, belum berubah. Nah, tindakan menyingkir yang dilakukan Yesus itu menunjukkan kebijaksanaan ilahi yang dimilikinya. Orang-orang yang tertarik akan kasih dan kebenaran yang dimiliki Yesus tetap mengikuti Yesus. Menarik ya. Ini yang kita dapatkan dari eh, pokok pertama yang kita bahas. Pokok kedua itu adalah kamu harus memberi mereka makan. Menarik nih, ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, di sini kita harus paham bahwa orang banyak tersebut tidak diusir. Tapi ini kalau kata Santo Cyrillus merupakan suatu bentuk pastoral sederhana biar orang yang memiliki urgensi untuk ditolong oleh Yesus dapat terpenuhi. Sama aja kayak misalkan kita datang ke dokter. Datang ke dokter, apakah kita datang dokter itu seenak kitanya aja kan tidak. Biasanya ada
asisten dokternya yang bantu ngatur. Ya ini bapak ini datang sini, ini dua atau tiga pasien lagi apa ya? Atau mungkin sekarang mah udah ada WA, jadi di WA aja gitu ya. Ada semacamnya, ada semacamnya. Ada pengaturan gitu ya, yang diberikan dalam entah di klinik yang biasa ataupun dalam rumah sakit. Sama itu bukannya untuk membatasi kita, tapi untuk mengatur supaya memang yang sudah punya urgensi ini bisa dipenuhi. Dan juga sama ketika Yesus datang, orang banyak datang pada Yesus kan, Yesus menyembuhkan orang. Mungkin juga sudah ada juga yang dilepaskan dari roh jahat. Dan murid-murid melihat bahwa ada mungkin masih ada lagi nih orang sakit, orang yang kerasukan roh jahat atau apapun itu yang butuh Yesus, gitu. Makanya orang yang sudah sembuh, sudah beres atau mungkin cuma ngeliat doang ya, itu disuruh pergi. Nah, tapi gitu ya, disuruh pergi bawa bekal gitu ya. Sorry, beli makanan di desa-desa. Meskipun sebenarnya agak kurang masuk akal sebenarnya kalau misalkan orang itu kan perginya rada jauh ya, tanpa membawa bekal sama sekali itu sepertinya tidak masuk akal. Meskipun demikian, murid-murid itu tetap tidak ingin agar orang pulang tanpa bekal sama sekali. Jadi ini juga merupakan suatu bentuk kasih. Tapi Yesus bilang apa? Tidak perlu mereka pergi, kamu memberi mereka makan. Kita, selama kita bisa membantunya, kita tidak mengirimkan orang yang kesusahan tersebut pada pihak lain. Misalkan katakanlah ada orang minta bantuan sesuatu pada saya, minta bantuan sesuatu. Terus saya bisa bantu nih. Tentu kita bahasnya bantunya yang memang bantu hal yang butuh ya, bukan suatu bantu bantu nyopet misalkan, bantu nyuri, bantu apa, bantu mukulin orang kan enggak. Tapi bantu hal yang baik atau mungkin memang dia minta makanan dan semacamnya. Sebenarnya saya punya, saya bisa. Tapi karena saya tidak mau atau tapi saya tetap mau orang ini ditolong, saya arahkan ke orang lain. Sebenarnya kalau dari mujizat ini, Yesus bilang bahwa kamu harus memberi mereka makan. Haydock Catholic Bible Commentary bilang bahwa seandainya ada orang yang membutuhkan bantuan kita, selama kita bisa membantunya, kita tidak mengirimkan orang yang kesusahan tersebut kepada pihak lain. Sekali lagi ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi memang mesti kita, ya kita bantu. Selama memang kita bisa bantu, kita bantu. Baru setelah mentok, udah kita nggak bisa bantu lagi, baru diarahkan lagi ke orang lain yang memang bisa bantu. Apakah Yesus ngomong kayak gitu eh, asbun aja, asal bunyi? Karena kan Yesus juga paham bahwa murid-murid ini kan tidak punya apa-apa, bukan orang kaya, bukan orang berkuasa. Dibilang bahwa yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan di Injil-Injil lain dibilang ini ada anak kecil gitu, anak kecilnya yang gitu. Ya, 5 roti dan 2 ikan gitu ada. Filipus waktu itu bilang bahwa kita punya duit 200 dinar pun nggak cukup untuk memberi makan mereka semua sekalipun mereka dapat potongan yang kecil gitu. Nah, kalau ada Matius lebih ringkas sebenarnya yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan ini bahkan untuk Yesus pun nggak cukup. Maksudnya Yesus dan para muridnya nggak cukup. Para murid ini masih menilai Yesus ini terbatas sebagai seorang manusia. Nah, dan Yesus bilang barulah ketika mereka ngomong kami ya cuma ada segini nggak cukup. Baru Yesus bilang bawalah kemari kepada aku. Bukan karena ia tidak memikirkan kekurangan para murid. Bukan karena itu. Bukan karena dia asal ngomong aja. Terus baru ingat, iya juga ya, kan pada pada nggak punya juga. Bukan seperti itu. Tapi karena supaya mujizat yang dihasilkan merupakan suatu kebutuhan, bukan pamer, bukan suatu kemuliaan yang sia-sia. Gitu Bapak Ibu teman-teman. Jadi memang butuh orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita harus kita tolong semampu kita dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Nah, lalu ada satu lagi yang menarik adalah aspek ekaristi dan gerejawi yang ada dari mujizat ini. Jadi, apa sih tanda mujizat ini secara umum ya? Ini menandakan perjamuan ekaristi dan perjamuan di surga nanti, gitu ya. Selain ini dia menandakan hal yang akan datang, dia juga sebenarnya merujuk juga ke hal yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu pemberian mana, itu juga dengan pemberian makan oleh Nabi Elisa. Nah, dan sebenarnya mujizat ini juga dinyatakan sebenarnya teks Yahudi kontemporer itu menyatakan hal-hal serupa ini akan terjadi di masa-masa mesianik. Contohnya dalam kitab dua baru. Ya, ini kitabnya orang Yahudi ya maksudnya. Teksnya Yahudi gitu ya. Nah, ini kan berarti Mesias ini juga akan melakukan, intinya maksudnya apa Bapak Ibu teman-teman? Intinya adalah Mesias juga akan melakukan hal yang sama. Dan Yesus adalah Mesias. Tarik ya.
Lalu tafsir teologis dari 5 roti dan 2 ikan. Ini menarik sih sebenarnya. 5 roti itu 5 kitab Taurat. Nah, kata Hasan Taularius. Sambungnya lagi, 2 ikan itu pengajaran para nabi dan Yohanes Pembaptis. Menarik ya. Saya membayangkan para nabi, pengajaran para nabi itu di satu ikan, pengajaran Yohanes Pembaptis itu di satu ikan. Mungkin karena kalau dipikir-pikir ya Yohanes Pembaptis itu sebagai suatu yang paling besar dari di antara semua nabi. Ya. Lalu pemberian 5 roti dan 2 ikan menandakan bahwa sebenarnya pengertian para murid dan orang-orang gitu ya masih sebatas akan 2 sumber ajaran tersebut aja baru ke tentang Taurat dan pengajarannya para nabi hingga Yohanes Pembaptis. Nah, kita lanjut lagi. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan Yesus pada saat perjamuan terakhir. Dan yang selalu kita dengarkan juga di dalam doa syukur agung gitu ya. Diulang terus. Dan Bapak Ibu lihat sini, Yesus murid orang banyak. Dan sama juga di dalam gereja gitu ya. Yesus penerusnya para murid, umat Allah yang baru gitu ya. Menarik ini kan berarti. Yesus murid orang banyak dan juga pada saat ini juga Yesus juga lalu juga penerusnya para murid gitu ya melalui jalur apostoliknya gitu. Itu juga diberikan juga kepada umat Allah yang baru. Menarik ya, menarik ya. Jadi ternyata dari mukjizat ini bukan sekadar Yesus mencukupi dari kekurangan, tapi ternyata ada arti ekaristi, ada arti gerejawi yang dilaksanakan oleh gereja Katolik hingga saat ini. Lalu orang ini mereka semua makan dengan kenyang, sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Hal yang serupa juga terjadi pada mujizat Nabi Elisa juga. Ya, ada sisanya. Potongan roti ini dia kurang lebih kalau dalam arti Ekaristi itu dia menandakan potongan roti yang di dalam Ekaristi, di dalam kitab Didache. Didache itu bisa dibilang dalam pengertian yang mungkin sangat sederhana lah adalah katekismusnya gereja eh, purba gitu, gereja perdana pada saat itu. Mungkin istilah katekismus mungkin eh, mungkin ya tepat itu kurang tepat ya. Tapi kurang lebih apa yang kita pahami sekarang sebagai katekismus kurang lebih itu adalah pada saat itu adalah Didache yang dinamakan sebagai kitab Didache. Isinya tentang ajaran Tuhan Yesus pada ke-12 murid. Hal ini semua dilakukan kenapa sih mesti dikumpulin? Supaya orang pun sadar bahwa yang terjadi bukanlah ilusi. Kan bisa aja mikir ternyata kayak Romi Rafael gitu misalkan. Dihipnotis semua, kenyang gitu. Tidak lapar lagi. Tapi kan ternyata kan em, para orang banyak yang sudah lapar itu kan dikenyangkan ya. Memang tadi dia lapar banget gitu ya. Dikenyangkan orang tahu bahwa dia kenyang dan dikumpulkan sisanya bahwa ternyata ada gitu. Potongan-potongan roti yang tadi 5 roti 2 ikan itu dipotong-potong semua jadi ada dan semua orang makan kenyang. Dibilang ada 5.000 orang laki-laki tidak termasuk perempuan dan eh, anak-anak gitu. Meskipun sebenarnya bisa jadi memang 5.000 bisa jadi kurang, bisa juga eh, lebih baik lagi ya siapa tahu. Nah, lalu kalau kita lihat sisi lainnya adalah dengan memperbanyak roti dan ikan, Yesus ini adalah Allah secara kodrat. Kenapa? Karena dia menciptakan gitu, memperbanyak roti dan ikan ini. Lalu Yesus ini menengadah ke langit gitu, ya, menunjukkan hubungan dia dengan Bapa. Dan juga ini menunjukkan juga untuk teladan bagi kita untuk mengangkat hati kepada Allah dan bersyukur. Kadang kalau boleh sharing dikit ya, takut kelamaan juga, takut nanti materi selanjutnya kurang ada waktu ya. Kadang saya sendiri kalau saya sedang berdoa, saya sendiri pun bersyukur, mencoba untuk bersyukur ya, tentang semua yang boleh saya terima, semua yang boleh yang saya rasakan, semua yang boleh saya lakukan gitu. Baik yang membahagiakan ataupun tidak membahagiakan, baik yang mengenakan maupun tidak mengenakan, senang sedih, itu semua yang boleh terjadi, izin Allah, semua yang boleh terbaik itu menurut Allah boleh terjadi di dalam diri saya. Meskipun mungkin memang tidak enak, tapi dalam segala doa, doa saya bersyukur tentang hal itu, apapun gitu ya, dalam kondisi yang baik maupun yang buruk. Meskipun memang susah, Bapak Ibu teman-teman, saya juga masih pendosa gitu ya. Tapi makin kesini saya makin disadarkan bahwa
Ya, hidup ini memang milik Tuhan. Saya cuma dititipkan, saya cuma mendapat apa yang Dia izinkan boleh saya dapatkan gitu. Dan ya terima kasih Tuhan, saya serahkan semuanya. Lalu kembali lagi gitu ya Bapak Ibu, teman-teman. Kesamaan dengan peristiwa mana gitu ya. Tadi kan bilang kita ya mana Nabi Elisa itu semua. Itu kuasa yang sama bekerja dan kuasa yang Allah yang memberikan makan Israel itu adalah Allah juga yang hadir dalam Kristus yang memberikan makan pada sekian banyak orang itu juga anti kerakusan dan keserakahan. Bapak Ibu, teman-teman, saya akan sedikit menutup dengan dari Didache dan ini menurut saya ketika tadi malam saya mencoba sekali itu buat saya. As this broken bread was once scattered on the mountains, and after it had been brought together became one, so might thy church be gathered together from the ends of the earth unto thy kingdom. For thine is the glory and the power through Jesus Christ forever. Sama seperti roti ini disebarkan di gunung-gunung, disebarkan pada banyak orang. Dan setelahnya itu dibawa lagi menjadi satu. Dan gereja itu tersebar hingga seluruh bumi dan dikumpulkan lagi di dalam kerajaan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang menyatakan kehilangan Yesus dan merupakan tanda yang mendahului Ekaristi dan kehidupan gerejawi. Jadi kita dapat 4 poin ya Bapak Ibu teman-teman. Tindakan menyingkir yang dilakukan Yesus menunjukkan kebijaksanaan ilahi yang dimilikinya. Orang-orang yang tertarik akan kasih dan kebenaran yang dimiliki Yesus tetap mengikuti Yesus. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita harus kita tolong semampu kita dengan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang menyatakan keilahian Yesus dan merupakan tanda yang mendahului Ekaristi dan kehidupan gerejawi. Terima kasih. Saya berikan pada Leo. Silakan Leo. Terima kasih, Coach Jos.